mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini lebih indah. Mari bersama-sama angkat hati kita, lebih dalam katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan, Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada amin. Biarlah hati kami Tuhan menyatu dengan hatimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini Tuhan lebih indah, Kau lebih berharga. Sekali lagi kekasih Tuhan, mari angkat hati kita lebih dalam lagi. Mari angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Amsal sebagai pembuka doa pagi membangunkan fajar hari ini terambil dari Amsal 12 berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan, sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan sikap hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak
mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena kemurahan-Mu saja. Dan pagi hari ini kami bersyukur kami bisa kembali beribadah kepadamu. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau menguduskan kami melalui firman Tuhan yang diberitakan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini. Kami rindu apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oleh karena kematian Kristus, Allah telah mengalahkan dosa, dan oleh karena kebangkitannya Dia telah mengalahkan maut. Mari pagi hari ini kita, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan pujian bagi Dia. Haleluya. Yesus Kristus Juru Selamatku, Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Karena ku tahu Dia pegang
Sungguh berharga Engkau bagi kami Tuhan. Pengorbananmu tak ternilai. Engkau telah menebus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
teruslah bekerja di dalam kami Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku hanya Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau menyatakan bahwa hanya Kristus, Engkau yang sungguh-sungguh menebus kami, Engkau yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang selalu memiliki rencana yang indah buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami, berbicaralah kepada kami melalui Alkitab yang kami baca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah hidup kami terus dipimpin sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Saya dari Bandung, bersyukur boleh kembali bergabung dengan Bapak Ibu dalam acara doa pagi pada hari ini. Baik, suara saya apakah aman ya di tempat Bapak Ibu semua ya? Oke, saya coba akan share screen sebentar ya. Iya, saudara, judul saya hari ini untuk kita renungkan bersama adalah keberanian untuk percaya. Karena untuk percaya janji Tuhan, percaya kepada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, percaya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, ya itu memang butuh keberanian, Bapak Ibu ya. Artinya nggak semua orang otomatis ya, hanya karena kita ke gereja, hanya karena kita melayani, hanya karena kita sekarang ikut doa pagi bersama, bukan berarti otomatis kita adalah orang-orang yang bisa percaya kepada rencana Tuhan, kepada panggilan Tuhan, atau kepada apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Tidak semua orang yang berdoa hari ini punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan, kepada perintahnya juga, ya percaya kepada apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Nah, kenyataannya, saudara, kita ini seringkali disebut orang percaya, tapi enggak percaya, begitu. Ya, orang Kristen kan seringkali dijuluki orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya, believer, believer. Ya, itu julukan kita. Tetapi prakteknya belum tentu semua kita yang disebut believer ini adalah orang-orang yang berani percaya kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita jujur saja, kita lebih 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 sering percaya pada perasaan kita sendiri.
Ya, kita lebih sering percaya kepada kemauan dan rencana-rencana kita sendiri. Nah, itulah sebabnya mari kita renungkan yuk untuk eh, kita akhirnya boleh menjadi orang-orang yang berani untuk percaya. Karena percaya itu tantangannya berat. Ya, kita harus mungkin kita harus bergumul dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Kita harus kalahkan perasaan kita. Kita harus bisa kalahkan ya ego kita untuk bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat yang kita akan lihat sebagai pembuka adalah Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Kenapa sih kita didorong untuk berani percaya kepada Tuhan? Lebih dari perasaan-perasaan kita sendiri, lebih dari pikiran-pikiran kita sendiri, ya. Kenapa kita didorong untuk percaya? Dare to believe. Nah, Yesaya 28 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara perhatikan situ. Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Ini bicara Yesus Tuhan kita yang menjadi dasar yang teguh bagi setiap orang percaya. Nah, kalimat terakhir, Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir, ada pertanyaan atau sorry, ada pernyataan. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai dasar yang teguh itu, maka dikatakan tidak akan gelisah. Ya, siapa yang percaya? Jadi nggak semua orang otomatis percaya. Makanya ada pernyataan siapa yang percaya. Nah, orang-orang yang berani percaya adalah orang-orang yang tidak akan mudah dibuat gelisah. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh dikatakan bahwa sumber kegelisahan kita, sumber ketakutan, kekhawatiran, ketidaktenangan dalam hidup kita, itu karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, keraguan-raguan kita, kebimbangan kita, itulah akar dari segala bentuk kegelisahan kita. Jadi kita gelisah bukan karena iblis, kita gelisah bukan karena pihak lain. Ya, kita nggak tenang, kita apa, eh, nggak bahagia, nggak nggak memiliki damai sejahtera, bukan karena pihak lain, tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk percaya kepada dasar yang teguh yang Allah sudah anugerahkan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi pagi hari ini, saudaraku, ya, kita dibuat mengerti oleh Tuhan bahwa kitalah penyebab dari semua kegelisahan dalam hidup kita. Karena kita kurang berani percaya. Sekali lagi, ya, tidak semua believer menjadi orang-orang yang otomatis believe in God. Ya, dan biarlah kita bukan cuma senang dipanggil atau disebut orang-orang percaya, tapi benar-benar biarlah memang ya itulah kita, orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, butuh keberanian. Bapak Ibu bisa lihat ya, orang-orang Israel sebagian besar tidak berani percaya kepada pimpinan Tuhan di padang belantara. 40 tahun mereka lebih banyak berontak, mereka lebih banyak apa ya, berpegang pada kemauan dan pikiran mereka sendiri, sehingga firman Tuhan berkata, sebagian besar dari mereka akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi sebagian besar mereka tidak berani percaya kepada Tuhan. Mereka lebih banyak mengeluh, mereka lebih banyak bersungut-sungut. Itu tanda bahwa mereka nggak berani percaya kepada Tuhan. Ya, dan di Alkitab juga dari 12
pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu, dari 12, 10-nya, jadi mayoritasnya akhirnya menjadi orang-orang yang nggak berani percaya. Mereka berkata bahwa, waduh, ya kita nggak mungkin bisa masuk tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tanah itu. Dari 12, hanya dua, Yosua dan Kaleb, yang berani tetap percaya kepada janji Tuhan. Jadi itu bukti. Ya, itu bukti. Nggak banyak loh anak-anak Tuhan yang berani percaya kepada Tuhan. Nah, makanya hidup mereka gelisah terus. Orang-orang yang tidak percaya akhirnya hidup dalam sungut-sungut, ya, selalu menggerutu, selalu emosi dan sebagainya, ya. Karena ayat yang tadi kita lihat Yesaya 28 ayat yang ke-16, ya, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tapi sebaliknya, siapa yang nggak berani percaya, maka hidupnya akan sering dibuat gelisah oleh ketidakpercayaan mereka sendiri. Jadi ayo kita yang hadir pagi hari ini dimanapun kita berada, mari kita kurangi rasa gelisah kita. Ya, caranya gimana? Bukan kita menuntut, ya, keadaan baik dong, ya, keadaan kondusif dong, atau kita menuntut orang lain. Orang lain harus seperti yang kita inginkan dong, supaya kita bisa mengurangi kegelisahan kita. Tidak, Zed. Ya, kalau kita mau untuk mengurangi kegelisahan, bahkan mengeliminasi kegelisahan kita, bukan menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri kita sendiri untuk kita mulai belajar, ya, belajar berani percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kenapa? Kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan gelisah? Ya, karena orang percaya itu digambarkan seperti Gunung Sion. Dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat, di ayat itu dikatakan demikian, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa, bukan orang yang banyak uang yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang punya kedudukan, bukan orang yang punya jabatan yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang digambarkan seperti Gunung Sion, yang tidak akan goyang untuk selama-lamanya. Gambar yang saya tampilkan adalah gambar yang sekarang ada di kota di daerah Israel, yaitu Gunung Sion, ya, di mana kota Yerusalem itu ada di situ. Yerusalem dihancurkan berkali-kali, mereka terbangun lagi, lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Ya, sejarah membuktikan Yerusalem sudah 10 kali berusaha dihancurkan oleh bangsa-bangsa. Tapi Yerusalem tetap ada sampai hari ini. Kota-kotanya tetap megah sampai hari ini. Itulah Gunung Sion. Ya, itulah gambaran orang-orang percaya. Nah, saudara, mari jadi orang percaya bukan cuma menjadi orang yang tidak akan gelisah, tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu akan digambarkan seperti Gunung Sion. Ada banyak pihak berusaha menghancurkan kita. Ada banyak pihak boleh saja berusaha meruntuhkan kita. Tapi firman Tuhan berkata, ya, Gunung Sion itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak akan goyah. Ayo mari kita belajar
menjadi orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang ke gereja yang tidak akan goyah. Karena tidak semua orang ke gereja berani percaya kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang ikut doa pagi hari ini yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena belum tentu kita yang ikut doa pagi hari ini berani percaya kepada Tuhan. Ya, ayo, saudara, untuk kebaikan kita masing-masing, supaya kita menjadi orang yang tidak gampang gelisah, supaya kita menjadi orang yang tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan goyah. Mari kita masuk menjadi kategori orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kenapa sih orang-orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan seperti Gunung Sion? Apa hebatnya Gunung Sion? Ya, kenapa nggak disebut seperti Gunung Everest yang tinggi menjulang? Wah, ya. Atau seperti gunung lain. Kenapa Gunung Sion yang menjadi gambaran bagi mereka, yaitu orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan? Ya, next slide saya tunjukkan Mazmur 132 ayat 13 sampai ayat 14. Inilah keistimewaan Gunung Sion yang menyebabkan gunung ini tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Bukan karena ini gunung yang paling tinggi, bukan karena ini gunung yang paling kuat, bukan karena ini gunung yang paling indah, bukan. Ya, Mazmur 132 ayat 13 sampai 14, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi Gunung Sion itu menjadi gunung yang hebat bukan karena lebih tinggi dari gunung yang lain, bukan karena lebih kuat dari gunung yang lain. Ya, Gunung Sion itu menjadi gunung yang hebat karena Tuhan sudah memilih gunung itu dan Tuhan bertahta pada Gunung Sion untuk selama-lamanya. Nah, Gunung Sion adalah gambaran kita, orang-orang yang percaya. Kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang tidak akan goyah seperti Gunung Sion, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena kita lebih tinggi dari orang lain, tetapi karena ada Tuhan bertahta dalam hidup kita. Seperti ada Tuhan bertahta pada Gunung Sion, maka seperti itulah ya kita orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, maka hidup kita seperti Gunung Sion yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ya, Gunung Sion adalah gunung tempat Allah bertahta. Itulah sebabnya menjadi gunung yang kuat, yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Sudahkah dalam hidup kita, kita juga memberikan tempat untuk Tuhan bertahta dalam hidup kita? Saudara, jangan ngaku orang percaya kalau tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita. Ya, jadi orang percaya itu bukan cuma orang yang ngomong, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya pada firman-Nya. Kalau cuma ngomong seperti itu, ya banyak orang bisa melakukannya. Tapi orang percaya adalah orang yang memberikan tahta dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Ya, orang percaya adalah orang yang mau menerima kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang yang percaya adalah orang yang tidak hidup maunya sendiri, tidak hidup memimpin dirinya sendiri. Tapi orang yang berani percaya kepada Tuhan adalah orang yang mau dituntun hidupnya oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang bertahta dalam kehidupan orang-orang tersebut. Ya, mari jadilah Gunung Sion.
Saudara, meskipun kita nggak setinggi gunung lain, kita nggak setinggi, nggak sehebat, nggak seindah orang lain. Tapi kalau kita jadi Gunung Sion, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan gelisah dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tapi karena ada Tuhan bertahta dalam hidup kita. Ya, saya tunjukkan ayat yang lain, saudara. Dalam slide ini, mari lihat dalam Mazmur 31 ayat 14, atau dalam kurung ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, tetapi aku, kepadamu aku percaya. Nah, pemazmur memilih untuk berani percaya kepada Tuhan. Ya, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Nah, lalu ada kalimat selanjutnya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukan egonya yang terus memerintah dalam hidupnya, bukan perasaannya yang terus memerintah dalam hidupnya, tapi Allah lah yang memerintah dalam hidupnya. Sehingga orang yang percaya itu harus berani berkata, Engkaulah Allahku. Ya, Allahku di sini digunakan kata Elohim, yaitu penguasa atau yang maha kuasa. Jadi saudara, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, ciri orang yang berani percaya, dare to believe, adalah orang yang berkata bahwa Tuhanlah penguasa dalam hidupku. Tuhanlah yang mengatur kehidupanku. Ya, bukan diriku sendiri lagi. Hidupku bukan milik aku lagi, kata Paulus. Ya, hidupku adalah Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi Tuhan dalam hidupku. Nah, saudara, ayo, kalau saudara ingin jadi orang-orang yang tidak gampang gelisah, saudara ingin jadi orang-orang seperti Gunung Sion yang tidak mudah goyah, mari jadilah orang yang berani percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya pada Tuhan tidak cuma ngomong, saya percaya. Nggak cuma ngomong. Tapi dalam kehidupannya, orang-orang yang berani percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang mau dipimpin, mau diatur oleh Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Jadi saudara, saya tutup dengan slide terakhir saya, sebuah pertanyaan. Who is on the throne? Siapakah yang ada di tahta kehidupan kita? Ya, apakah uang yang mengatur hidup kita, yang mengatur perasaan kita, yang mengatur damai sejahtera kita, sukacita kita? Apakah uang? Kalau ada uang kita sukacita, begitu uang nggak ada kita lalu berduka cita dan sebagainya. Who is on the throne? Ya, siapa yang mengendalikan perasaan-perasaan kita? Siapa yang mengendalikan perjalanan hidup kita? Saudara, kalau kita mau jadi orang yang seperti Gunung Sion, yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya, maka seharusnya hanya Yesus yang ada di tahta kehidupan kita. Jadi ini seperti sebuah judul film, ya, The Game of the Throne. Dalam hidup kita ada satu perlombaan yang tidak pernah selesai, yaitu perlombaan memperebutkan tahta dalam hidup kita. Iblis ingin bertahta dalam hidup kita. Uang juga mamon, ya mamon itu juga ingin bertahta dalam hidup kita. Perasaan-perasaan kita juga ingin bertahta dalam hidup kita. Ada orang-orang yang terlalu dikendalikan oleh perasaan-perasaannya. Ego kita juga ingin bertahta dalam hidup kita. Ya, tapi saya berdoa kita semua berani menyerahkan tahta dalam hidup kita hanya kepada Tuhan, supaya kita jadi Gunung Sion, ya, tempat Allah bertahta, di mana kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Nah, saya punya 3 kalimat terakhir, ya. Coba perhatikan, saudara, ya, tahta di Sion.
Ya, Sion itu kita. Jadi tahta dalam hidup kita harusnya hanya bagi Allah, bukan bagi ketakutan, kekhawatiran, kebencian, ketamakan, kejahatan, dan lain-lainnya. Adakah ya kita masih dikendalikan oleh ketakutan? Kita lebih percaya pada ketakutan kita dibanding percaya pada janji Tuhan. Kita lebih percaya pada kekhawatiran. Kita begitu dikendalikan oleh kebencian, ya, dendam. Kita dikendalikan oleh ketamakan, kejahatan. Aduh, saudara, ayo ya, singkirkan semuanya dari tahta hidup kita. Sebab kalau tidak, kita nggak akan jadi seperti Gunung Sion. Karena bukan Allah yang bertahta dalam hidup kita. Dan kalau kita bukan seperti Gunung Sion, kita akan mudah goyah dan kita akan mudah gelisah. Jadi saudara, kalimat kedua saya di slide ini, percaya kepada Tuhan harus diikuti dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi nggak cuma ngomong tok, saya percaya pada Tuhan. Tapi harus ada kelanjutannya, yaitu kita mempercayakan diri. Bukan kepada perasaan kita lagi, bukan kepada harta kita lagi, bukan kepada ego kita lagi, tapi kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi, ya, kalimat terakhir saya, jangan jadi orang yang hanya ingin ditolong dan ya menikmati kebaikan Tuhan saja. Ada banyak orang hanya ingin ditolong, tapi nggak mau diatur sama Tuhan. Ada banyak orang mau atau merindukan kebaikan Tuhan, tapi nggak rindu kedaulatannya. Nah inilah orang-orang yang cuma berani ngomong saya percaya, tapi nggak mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang bilang, saya percaya Tuhan mau bisa tolong saya percaya Tuhan bisa nyatakan kebaikannya. Tapi nggak mau menyerahkan diri untuk diatur dan mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, mari ya beranikan dirimu untuk lebih percaya kepada Tuhan dibanding yang lain. Dan kalau kita benar-benar menjadi orang yang berani percaya kepada Tuhan, maka seharusnya kita juga berani mempercayakan diri untuk diatur, dikendalikan oleh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas kembali ya, dan biarlah terang firman Tuhan terus menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Bu Agnes, Pak Yehuda, Pak Doni, dan semua leader yang ada. Ya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Pastor Daniel Arif. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat tertanam, bertumbuh, berbuah. Kami juga percaya kehidupan Pastor Daniel Arif akan menjadi luar biasa, diberkati Tuhan baik dalam pelayanan, kesehatan, dan keluarganya. Baik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, yaitu ada dua cara ya. Yang pertama dengan transfer ke rekening gereja. Nomor rekening sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Cara yang kedua yaitu dengan scan QR Code yang juga ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kemudian apabila ada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, bisa mengetikkan pokok doa ke dalam kolom chat ya di Zoom, atau bisa mengetikkan juga di kolom live chat kalau Bapak Ibu Saudara bergabung lewat YouTube. Oke, kemudian kita lanjut pengumuman hari ini. Hari ini ada menara doa umum jam 12 di Embong Sawo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, silakan hadir langsung ke Embong Sawo ya, lantai 2 jam 12 siang.
Pengumuman yang kedua yaitu bagi peserta TC02, nanti malam jangan lupa sudah ada kelas ya. Kita sudah libur lama, ayo kita semangat lagi untuk ikut TC. Beberapa kali pertemuan aja kok, setelah itu selesai. Nanti TC akan diadakan di Embong Sawo seperti biasa, dimulai pukul 7 malam ya. Jangan telat ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian pengumuman selanjutnya, hari Sabtu besok ada acara WPW. Di sini kita akan memuji menyembah Tuhan ya selama 2 jam penuh. Mari kita rasakan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan. Kita percaya ya, kita yang hadir nanti akan mendapat kesembuhan, akan mendapat penghiburan dari Tuhan, akan mendapat mujizat dalam setiap ibadah kita ya besok itu. Akan diadakan tanggal 13 Mei ya besok jam 10 pagi di JHS lantai 10. Kemudian pengumuman selanjutnya, baptisan air tanggal 28 Mei, diadakan tanggal 28 Mei ya. Untuk syarat dan aturan-aturan lainnya bisa dibaca di layar Bapak Ibu Saudara. Apabila butuh informasi lanjutan, bisa juga menghubungi Ibu Agustin atau WA Center dari HFC Kota. Oke, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan yang diberikan ini bisa dipakai gereja HFC Kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian. Saya serahkan kepada Pak Luki dan Bu Aneke. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Pendeta Daniel Arif, berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Biar tambah hari Tuhan pakai lebih heran dan tambah heran untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami lakukan Tuhan, biar benar-benar kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Biar Engkau yang kuasai hidup kami, benar-benar Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, lawat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan mempunyai rakyat yang banyak Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau terus Tuhan ada di melawat bangsa kami Tuhan. Engkau berikan pada setiap pemimpin kami hikmat-Mu Tuhan, supaya benar-benar pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan boleh bekerja,
boleh melayani bangsa dan negara ini dengan hati hamba, hati takut akan Tuhan, hati yang ingin benar-benar melakukan hal-hal yang untuk kemajuan dan kebaikan bagi bangsa ini. Engkau yang tolong Tuhan bangsa dan negara kami. Presiden kami, mulai Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden jajaran Menteri, dari pusat hingga ke daerah-daerah Tuhan. Engkau beri hikmat-Mu, beri benar-benar Tuhan mereka bekerja Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Jauhkan dari segala kolusi, korupsi, nepotisme Tuhan. Engkau berikan kemajuan bagi ekonomi budaya, sosial budaya, bagi kebaikan hati bangsa ini Tuhan, bertobat dan takut akan Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak orang boleh mencari Tuhan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemilu tahun depan Tuhan, Engkau beri kendalikan bangsa ini Tuhan, supaya benar-benar bangsa ini boleh memilih presiden Tuhan yang Tuhan sudah, yang benar-benar baik Tuhan, yang benar-benar yang daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Happy Family Center. Berkati gereja kami, gereja ini milik-Mu Tuhan. Engkau pakai gereja kami lebih hadir Tuhan, lebih membawa orang-orang, jiwa-jiwa Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Berkati ketua sinode kami, Ibu Erika Damayanti, berikan roh Tuhan, takut akan Tuhan dalam memimpin sinode ini, biar membawa sinode ini terus maju berkembang. Juga kami berdoa buat Ibu Kristiani sebagai ketua yayasan. Tuhan berkati juga apa yang dikerjakannya Tuhan, supaya membawa kemajuan bagi yayasan Hasil Fajar Cemerlang, terutama khususnya buat HFS Tuhan, Happy Family School ini. Engkau kirim anak-anak Tuhan untuk bersekolah di sekolah ini dari mana-mana, utara, timur, selatan, barat, dari tengah kota Tuhan, untuk bersekolah di sekolah ini, supaya mereka, anak-anak ini Tuhan, boleh mengenal Tuhan benar-benar secara pribadi, bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mempunyai ilahi Tuhan, yang mempunyai hubungan yang dekat terus kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap gembala yang sudah ditentukan, Ibu Agnes Maria di kota, Pak Safir di Ritz Palace, Pak Jerry di Yogyakarta, Pak Samuel di Sukapura. Berkati setiap gembala kami Tuhan. Berikan Tuhan roh Tuhan yang memimpin gereja ini maju berkembang. Terus Tuhan berikan hikmat marifat yang baru setiap hari. Juga kami berdoa buat setiap staf gereja, hamba-hambamu yang bekerja di gereja. Tuhan, Engkau berkati, benar-benar kami semua mempunyai hati hamba Tuhan. Juga kami berdoa buat visi misi gereja kami, berkati biar boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh, bukan hanya dengan kata-kata Tuhan, tapi dengan tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat program gereja kami, program doa pagi, Family Cell, Mother Wise, TC, 2 Tuhan yang sedang berjalan, juga ibadah youth, Pro X, Tuhan, Engkau berkati semua ibadah Tuhan. Hari Minggu ada hari ibadah raya 3 kali, juga ada ibadah diakoni yang Engkau berkati, kirim jiwa-jiwa dari mana-mana Tuhan. Jangan biarkan bangku-bangku menjadi kosong, tetapi penuhkan dengan jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hati kami terus melekat kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami hanya percaya dan percaya kepada Tuhan saja. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Engkau mendengar segala seru doa kami, karena kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa-doa syafaat kami. Kami doa benar-benar Tuhan ada shalom di tengah-tengah kekacauan dunia ini bagi orang-orang percaya. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi dasar yang teguh dalam hidup kami, tidak tergoyahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kota dimanapun kami tinggal,
benar-benar Tuhan ketika kami terus mendoakannya, mengusahakan perdamaian Tuhan, berdoa bagi kota kami, maka disitulah akan terjadi Tuhan. Satu kehidupan yang benar-benar Tuhan sertai. Juga demikian untuk setiap keluarga Tuhan, bahwa setiap kami, suami, istri, orang tua, anak, boleh benar-benar Tuhan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus melalui kesaksian hidup kami dan hidup yang menjadi saksi. Berkati hamba-Mu, Pak Daniel Arif, kekuatan Tuhan, kesehatan, serta dengan istri, anak-anak, bahwa mereka hidup dalam rencana Tuhan. Urapi lebih lagi pelayanannya. Bapa di surga, hari ini hari yang spesial, kami juga berdoa untuk Pastor Doni yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun, berulang tahun, berikan kesehatan, berikan Tuhan panjang umur bersama istri, anak-anak, hidup berbahagia, membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati. Dan terus setia Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terus Tuhan boleh Tuhan pakai di gereja HFC Kota ini menjadi berkat yang lebih lagi berdampak. Tesisnya yang sedang diselesaikan, Tuhan pakai berkati sehingga bisa melayani lebih efektif dan efisien lagi. Kami juga berdoa untuk anak dari Ibu Nini Asih, Anastasia yang berulang tahun ke-45, dan ibu daripada Bu Nini, Ibu Umi, yang merayakan ulang tahun hari ini yang ke-88. Tuhan juga berkati, urapi, berikan Tuhan Anastasia dan Ibu Umi ini kesehatan, panjang umur, kehidupan yang melekat kepada Kristus, takut akan Tuhan dan hidup boleh menjadi berkat. Berkati keluarga ini Tuhan, seisi keluarga boleh seluruhnya percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga membawa setiap kami dari hari ke hari. Hidup kami semakin Tuhan percaya dan mempercayakan diri kami, mengandalkan hidup kami kepada Kristus. Bapak Ibu, jika ada yang sakit atau ingin didoakan yang lain, pergumulan dalam ekonomi, keuangan, maupun keluarga, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kami diangkat. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan atau berdoa untuk rekan mereka, sahabat, atau keluarga mereka yang sedang di rumah sakit atau di rumah sedang tidak sehat. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan dengan kuasa bilur Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk 2 anaknya, Yehuda, Shalom, dan Rasiel. Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus, virus-virus, kuman-kuman, Tuhan, cacar air ataupun demam-demam yang lain kami halaukan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga mereka yang sakit kanker, sakit COVID, sakit-sakit yang lain, Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pekerjaan, Tuhan, hutang piutang, atau sedang terus berdoa untuk pelayanan. Lebih lagi Tuhan, kami doa dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang buka jalan, biar Tuhan yang membuka pintu kesempatan, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga kami melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Demikian juga Tuhan, kami doa supaya ada pemulihan hubungan suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu, Tuhan dipulihkan. Jika ada yang belum percaya kepada Yesus, kami terus berdoa sehingga mereka boleh dimenangkan dan percaya kepada Yesus. Kami terus berdoa untuk Ibu Elida yang ada, Ibu Listin yang ada di Alameda di Amerika. Tuhan, konflik yang terjadi dengan tetangganya ini kami minta Tuhan biar ada penyelesaian yang baik, lawyer yang dipakai Tuhan, kami doa supaya bisa memenangkan perkara ini sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami doa besok Tuhan ada ibadah
Praise and Worship, Prayer and Word, PW. Tuhan kirim jiwa-jiwa supaya kami benar-benar fokus menyembah dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang hari ini kami sungguh memohon penyertaan Tuhan, ada yang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, ke kantor, ataupun melakukan pekerjaan di rumah. Tuhan sertai, berkati, dan buat berhasil. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membawa kami melihat penyertaan Tuhan, atau untuk kami boleh layani Tuhan menangkan jiwa. Terima kasih untuk setiap taburan benih persembahan Tuhan yang berkati berlipat ganda. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Thank you, Pastor Daniel Arif, semua yang udah melayani. Happy birthday, Pastor Doni. God bless you. Selamat ulang tahun. Dan kita akan berjumpa kembali besok ya. Tuhan berkati semua.